Kasih Tuhan, hari ini saya sampaikan kepada kita satu topik firman Tuhan yang baru, yaitu bertumbuh dalam kesetiaan. Nah, kalau kita belajar bahwasanya kesetiaan ini adalah buah-buah roh, ya, ada ke-9 buah-buah Roh Kudus. Apa buah-buah Roh Kudus? Yang pertama, kasih, terus sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara tahu, ini adalah buah-buah Roh Kudus. Nah, Tuhan mau setiap kita mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita. Ini yang menunjukkan kita adalah, saudaraku, memiliki kehidupan yang daripada Tuhan. Sesuatu yang bertumbuh adalah sesuatu yang hidup. Kita bisa tahu itu adalah sesuatu itu mempunyai kehidupan jikalau kita melihat di dalamnya ada pertumbuhan. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan berbicara tentang pertumbuhan rohani. Saudara, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam kesetiaan. Nah, saudaraku, biar lewat firman Tuhan ini kita akan belajar terus dalam beberapa, saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu ini kita akan mengulangi ini, sehingga dalam bulan ini, saudaraku, kalau kita bisa selesaikan di bulan Juli ini, bulan Juli ya, kalau kita bisa selesaikan di bulan Juli ini, saya berharap kesetiaan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Sehingga kita, saudara yang dikasihi Tuhan, terus bertumbuh, dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 37. Mazmur ayatnya yang ke-37. Mazmur 37 ayat 3. Mazmur 37 ayat 3. Kita baca bersama-sama. Yang sudah siap katakan amin. Amin. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Sampai ayat itu dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat ini. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, Tuhan mau kita, saudaraku, untuk bisa setia. Saudaraku, kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar percaya, tetapi percaya yang dikatakan sini adalah, saudaraku, kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Kehidupan kita yang kita letakkan pada dasar iman, saudara. Percaya kepada Tuhan adalah sesuatu yang menunjukkan kehidupan yang baik. Percaya kepada Tuhan akan mengeluarkan perlakuan yang baik. Sering sekali kita melihat orang percaya kepada Tuhan tetapi perlakuannya tidak baik. Sering sekali kita melihat orang berkata, aku percaya kepada Tuhan, namun kehidupan dan tingkah lakunya tidak menunjukkan kebaikan. Katakan amin. Tidak ada kebaikan. Saudaraku, orang yang percaya adalah orang yang beriman. Orang yang percaya dan beriman adalah orang yang melakukan yang baik. Orang yang melakukan yang baik, saudaraku, dan ini yang membuat kita bisa setia, bisa tinggal di negeri yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa tetap setia melayani, setia di negeri pelayanan, di negeri di mana Tuhan menempatkan kita, di mana Tuhan memanggil dan membentuk kita. Kita bisa setia. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Saudaraku, bagaimana bisa kita percaya kalau kita tidak punya iman? Bagaimana kita bisa percaya tetapi kita, saudaraku, keyakinan kita masih goyah, saudara? Nah, itu sebabnya, saudaraku, dikatakan di sini, kalau kita membaca Mazmur 37 ini, saya sangat diberkati. Tadi saya baca semua bagaimana, saudaraku, firman Tuhan ini luar biasa. Ya,
Nah, dikatakan percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Ini yang membuat kita bertumbuh. Saudaraku, saat kita bertumbuh, saudaraku, di dalam kesetiaan, ya, maka kita bisa berlaku setia. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Bagaimana supaya kita bertumbuh dalam kesetiaan? Yang pertama tadi saya katakan percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita percaya? Kita percaya, saudaraku, yaitu saat kita mendengar firman, saat kita melakukan firman, saat kita mempraktekkan firman, saat kita mendengar, mengucapkan firman dan melakukannya, maka kita percaya. Saudaraku, kalau kita hanya sekedar percaya, saya mau katakan setan pun percaya. Setan pun percaya. Kita, saudaraku, ya harus percaya dan ditunjukkan dari kehidupan dan tindakan perilaku kita. Ada bukti dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita mau semua apa yang diucapkan Tuhan, semua apa yang dijanjikan Tuhan, itu jadi dalam kehidupan kita, kita juga harus mempraktekkan, mengerjakan, melakukan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Itu yang namanya percaya. Sering sekali kita ingin merindukan apa yang sudah Tuhan janjikan, Tuhan jadikan dalam hidup kita. Namun kita tidak mau melakukan bagian kita. Itu sebabnya sering sekali saya katakan, saudaraku, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kerjakan bagianmu, biarkan Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Amin. Amin. Jadi mari kita bertumbuh dalam kesetiaan. Kalau dikatakan bertumbuh, itu ada perubahan. Katakan amin. Amin. Yang dikatakan bertumbuh, itu ada peningkatan, ada kenaikan. Saudara, kita akan melihat bagaimana kita harus setia dalam kehidupan ini. Kesehatan kita harus berdasar kepada kebenaran sejati, yaitu firman Tuhan. Dan dalam kesetiaan kita harus mempunyai dasar kebenaran yang teguh. Harus ada dasar kebenaran yang teguh dan jalan yang benar, agar kesetiaan kita sungguh-sungguh berguna. Kesetiaan kita berguna sehingga menjadi berkat kepada orang lain, kepada orang di sekeliling kita. Dan kita membawa kehidupan kepada orang lain. Tuhan mau kita bertumbuh dalam kesetiaan, sehingga dalam pertumbuhan kita itu, kita bisa membawa kehidupan kepada orang-orang di sekeliling kita. Katakan amin. Amin. Nah, jadi yang pertama bagaimana supaya kita setia, Tuhan mau kita percaya. Dan percaya di sini adalah orang-orang yang bertindak, orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita setia? Mari kita bertindak, lakukan sesuatu, lakukan yang baik, lakukan yang baik. Dikatakan sini percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Tadi tidak cukup hanya percaya, tapi melakukan yang baik. Yang baik di sini adalah baik di mata Tuhan. Dan dikatakan diamlah di negeri. Sering sekali kita manusia ini, saudaraku, banyak sekali orang Kristen pintar ngomong, banyak ngomong, tetapi tindakannya tidak ada. Perbuatannya tidak seiring dengan perkataannya. Banyak ngomong, banyak tahu, tetapi saudaraku tidak ada perbuatannya. Dia banyak bicara dengan mereka, tentang bangsa, tentang negara Indonesia, tetapi tidak ada yang diperbuatnya, saudara. Tuhan tidak mau demikian. Nah, saudaraku, yang selanjutnya, ayat keempat. Kita akan baca nanti sampai ayat ke-8. Dikatakan sini, dan bergembiralah karena Tuhan. Nah, perhatikan, bagaimana supaya kita bisa tetap bertumbuh dalam kesetiaan? Bagaimana supaya kita bertumbuh dalam kesetiaan? Yaitu kita harus bergembira karena Tuhan, bukan karena. Amin. Bukan karena dunia ini, bukan karena ada uang baru bergembira, bukan karena jawaban doa dijawab baru bergembira, tapi kita bergembira karena Tuhan. Alkitab berkata, janganlah bersukacita karena roh itu takut daripadamu, tapi bersukacitalah karena Tuhan, bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Katakan amin.
Nah itu sebabnya mari kita bergembira karena Tuhan. Mari kita cek, adakah kita bergembira karena Tuhan atau karena apa? Tuhan mau kita bergembira karena Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan dikatakan di sini, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku, saat kita bergembira karena Tuhan, kesetiaan kita akan, saudaraku, dibaharui. Amin. Saat kita bergembira karena Tuhan, ada sesuatu, saudaraku, yang diselesaikan, yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Dan kalau itu benar-benar teruji, kita bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hati kita. Yang selanjutnya, saudaraku, saya mau cepat saja. Dikatakan bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Mari serahkan hidup kepada Tuhan. Serahkan hidup. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mau menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mau berkorban untuk Tuhan. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mau memberi waktunya, tidak mau berkorban, tidak mau memberi hidupnya, tidak mau memakai hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Percaya. Itu sebabnya kalau kita hanya sekedar percaya, kita tidak lebih daripada setan. Setan pun percaya kepada Tuhan, bahkan dia takut akan Tuhan. Namun dia tidak mau patuh, dia tidak mau menyerahkan hidupnya, dia tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita perlu serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan kehidupan kita. Artinya kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti tidak ada lagi hak kita. Amin. Amin. Itu sebabnya Paulus berani berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi suka-sukanya Tuhan. Bukan suka dan semaunya kita. Sehingga sekali kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak mau menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan. Saudaraku, saat kita percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan bertindak melakukan firman Tuhan, melakukan yang baik, maka Tuhan akan mengangkat kita, akan memunculkan kebenaran kita menjadi terang, dan hak kita seperti siang. Ayat 6 berkata, Tuhan akan mempromosikan kita. Tuhan akan memunculkan ada pertumbuhan, ada kenaikan, ada peningkatan. Katakan amin. Amin. Dan dikatakan di sini, saudaraku, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Kapan terakhir saudara berdiam diri, duduk di bawah kaki Tuhan, berdiam diri dan mendengarkan Tuhan? Sering masuk topik doa, langsung menyembah Tuhan, masuk topik doa, berdoa usir setan, lalu berkata, Bapa terima kasih, amin. Tidak ada dengar suara Tuhan. Perlu kita dengarkan suara Tuhan. Tuhan bisa berbicara kepada kita, Tuhan bisa berbicara di hati kita, Tuhan bisa berbicara lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Katakan amin. Amin. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Nantikan Dia dalam penyembahan kita, dalam persekutuan kita. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Seringkali kita orang berhasil, orang diberkati, kita marah. Orang menerima anugerah dan berkat, kita marah. Dia kok bisa, kok aku enggak ya? Kenapa dia bisa? Kenapa dia menolong sana, kok saya tidak ya? Enggak usah, saudara, berdiam diri saja. Kita perlu cek introspeksi diri kita. Kita perlu, saudaraku, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita perlu percaya. Kita perlu tetap sukacita, tetap bergembira, dan kita percaya dan kita lakukan yang baik. Maka Tuhan sendiri yang bekerja. Dia akan memunculkan kebenaran kita. Dia memberikan hak kita. Kenapa? Karena kita tidak marah karena orang diberkati. Tidak marah karena orang berhasil. Bersukacitalah kalau teman saudara berhasil, bersukacitalah. Kenapa? Minimal dia tidak minjam uang saudara.
Kalau teman saudara dia dapat pekerjaan yang baru, yang gajinya lebih besar, bersukacitalah. Kenapa? Karena kalau dia tidak punya pekerjaan, kemana-mana pasti dia minta uang saudara. Jadi bersukacitalah saudaraku kalau orang lain diberkati, kalau orang lain menerima anugerah. Jangan ada iri hati, jangan ada saudaraku sesuatu kedengkian, iri hati saudaraku. Nah, dikatakan di sini, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya, orang melakukan yang jahat. Saudaraku, kalau dia melakukan yang jahat, dia akan menuai yang jahat. Amin. Berhentilah marah, tinggalkanlah pada saat itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, bagaimana supaya kita setia? Kita harus menjaga hati kita. Jangan kita gampang marah. Karena orang yang gampang marah biasanya, saudaraku, mengambil keputusan-keputusan yang salah, membuat keputusan-keputusan yang tidak benar, sering sekali mengambil jalan-jalan yang pintas, saudara. Nah, itu sebabnya mari saudaraku, biarlah kita bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Jangan kita hanya setia kepada anggapan benar kita. Menurut kita itu benar. Banyak orang Kristen hanya setia kepada apa yang dianggapnya benar, kepada apa yang dinilainya menurut pendapatnya itu benar. Dia hanya saudaraku setia kepada prinsipnya, kepada cara pikirnya. Saudaraku, kita harus setia kepada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita harus setia kepada firman Tuhan. Tuhanlah dasar kesetiaan kita. Dan itu berarti kesetiaan kita kepada Tuhan sendiri, hanya kepada Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Tentu saja ini juga berarti kesetiaan kepada Tuhan. Berarti kita juga harus setia kepada tubuh Kristus, setia kepada gereja Tuhan, setia kepada sidang Tuhan. Amin. Amin. Sekali kita, saudaraku, bagaimana mungkin saudaraku yang dikatakan tangan ini tidak bisa setia kepada wajah. Dia harus setia kepada wajah, menolong wajah untuk membersihkan, saudara. Ini dia, seperti saya perhatikan, dia harus setia. Ada saatnya dia tidak bisa setia. Kenapa? Kalau dia sudah lumpuh, peredaran darah tidak jalan normal lagi, tidak ada kehidupan, maka dia tidak bisa setia kepada tubuh yang lain. Pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita setia untuk membangun tubuh Kristus. Katakan amin. Amin. Roma 12 ayat 5, kita lihat. Roma 12 ayat 5. Satu orang membacanya. Demikian firman Tuhan, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, perhatikan. Kita satu tubuh. 1 Korintus 12 ayat 12. Yang lain membacanya dengan cepat. 1 Korintus 12 ayat 12. Sama seperti tubuh itu satu anggota, satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ayat 27. Abadi Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Mari kita setia pada tubuh Kristus. Amin. Amin. Nah, ini adalah beberapa hal yang kita harus setia, dan tetap terus setia, dan tetap terus bertumbuh di dalam kesetiaan. Kita harus setia dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus setia dalam kebenaran firman Tuhan. Setia kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus setia memaksa kebenaran firman Tuhan kepada diri kita. Kita harus setia anak kacau. Amin. Amin. Kita harus setia menyenangkan hati Tuhan.
Bukan menyenangkan hati manusia saja, tapi kita harus menyenangkan hati Tuhan. Setialah kita dalam menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita harus setia dalam melayani Tuhan. Setia dalam melayani Tuhan. Jangan melayani timbul tenggelam. Naik sebentar, turun sebentar, naik sebentar, turun sebentar, kayak yoyo. Setia, puji Tuhan. Saya sampaikan ini bukan karena saya sudah terlalu setia, namun ada banyak perjalanan-perjalanan yang sudah saya rasakan. Saya bisa setia sampai pada hari ini. Dalam bentukan yang satu saya sudah selesaikan sampai selesai. Dalam bentukan yang satu lagi saya harus selesaikan dengan setia. Saya bersyukur saudaraku, kurang lebih 6 tahun saya di Medan, saudaraku, di Godok. Bisa saya selesaikan dengan baik. Itu kebanggaan saya. Tidak gampang menyelesaikan itu dan sampai ke cabang. Apapun katanya, itu di dalamnya ada pengorbanan. Amin. Ada penyerahan diri. Saya bisa ada hari ini karena saya mau belajar setia, karena Tuhan menolong saya untuk tetap setia. Kita harus setia bersaksi. Kita harus setia menyelamatkan jiwa-jiwa. Jangan bersaksi kumat-kumatan. Setia bersaksi terus. Haleluya. Setia mengunjungi, setia memuridkan. Kita harus setia berbuah bagi Tuhan. Matius 3 ayat 10. Mari kita baca. Matius 3 ayat 10. Satu orang membaca. Kuat-kuat. Demikian firman Tuhan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalau kita tidak bertumbuh dalam kesetiaan, bertumbuh, maka Alkitab berkata kita akan ditebang dan dicampakkan ke dalam lautan api itu, neraka. Saudaraku, saya belajar tentang kekristenan bukan hanya berbicara tentang melayani di depan ini, tetapi belajar bagaimana kita bertumbuh dari hari ke hari. Katakan amin. Bertumbuh selalu buah-buah Roh Kudus itu. Berganda dia. Bukan karena kita hebat, kita bisa khotbah di siaran langsung dan banyak orang mendengar, lalu banyak orang yang mengkomen berkata mantap, luar biasa, dan kita merasa kita udah hebat. Saudaraku, tidak. Kesetiaan akan nampak saat ada kesulitan, saat ada ujian, saat ada tekanan, saat ada bentukan, saat sesuatu hal itu tidak pas di hati kita, tidak pas menurut pikiran kita, tidak pas menurut akal pikiran kita. Namun kita harus mengambil keputusan untuk bertumbuh dalam kesetiaan. Katakan amin. Di sana akan dilihat orang yang setia. Saudaraku, kalau keadaan baik-baik, enak-enak saja, tidak ada tekanan, tidak ada pengorbanan, tidak ada perjuangan, oh semua enak-enak, saudaraku, semua baik-baik, semua orang memuji, semua orang saudaraku, tidak menghina kita, semua baik-baik, saya percaya kita gampang setia. Kalau lagi gajian, dapat THR, oh orang gampang setia, gampang sukacita. Kalau lagi saudara yang dikasih Tuhan, oh jawaban doa kita terima, maka saudaraku gampang untuk setia. Tapi bagaimana saat ada tekanan, saat ada kesulitan, saat ada bentukan, saat ada masalah, saat ada kekurangan, saat ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati, yang tidak pas menurut akal pikiran kita ini, menurut cara pandang kita, adakah kita mau tetap setia? Saudaraku, setelah saya menikah dengan istri saya, dan saya sudah berjanji dalam pemberkatan nikah untuk tetap setia dalam janji nikah kami, maka pada saat saya sudah menikah dan dikaruniakan 3 anak,
Saya tidak mendapati semuanya baik-baik. Ada bentukan, ada gelombang, ada masalah. Namun saya sudah mengambil keputusan untuk tetap setia. Kadang gak enak, tapi saya harus ambil keputusan untuk tetap setia. Orang berkata kita setia karena Tuhan, betul. Tetapi ada bagian kita yang membuat keputusan untuk tetap. Tuhan Yesus baik, Tuhan tidak memaksa kita. Saat kita mengambil keputusan untuk tetap setia walaupun itu tidak pas dan tidak enak di hati kita, saya mau kasih kabar baik. Saat itu Tuhan menyediakan kekuatan. Tuhan menyediakan kepada kita satu harapan. Tuhan menyediakan kepada kita ada damai sukacita, ada pengharapan di dalam Tuhan. Katakan amin. Makanya kita harus setia. Haleluya. Saya banyak menjumpai orang-orang tua dan bercerita, dulu kami melayani, dulu kami. Gak usah cerita dulu lah. Cerita adakah kita masih setia sampai sekarang. Banyak orang cerita masa dulu, tapi tidak setia, saudara. Tidak nampak lagi batang hidungnya, hilang dari peredaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ambillah keputusan untuk tetap setia. Karena kalau kita tidak bertumbuh dalam kesetiaan, maka ujungnya adalah dibuang ke dalam api, saudara. Ayat 2, apa itu? Yohanes 15 ayat 2. Saya rasa ini pun sama. Setiap ranting pada aku yang tidak berbuah akan dipotong. Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudaraku, kalau kita mau dibersihkan, maka di situ akan bertambah buah, bertambah bertumbuh, bertambah berbuah. Itu sebabnya saudaraku, setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Kalau kita tidak bertumbuh berbuah, ujung-ujungnya kita akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api juga. Itu sebabnya untuk berbuah ini, untuk bertumbuh dan berbuah ini, tidak boleh, ya kalau enak aku mau, kalau enggak. Itu saudaraku, keputusan yang harus, enggak boleh enggak. Harus. Bisa saya katakan ini satu hukum dan perintah. Harus bertumbuh, harus berbuah. Amin. Nah, kita harus setia tinggal dalam tubuh Kristus. Kita harus setia melayani, membangun tubuh Kristus, berbuah di dalam tubuh Kristus. Kita harus tetap setia. Harus tetap setia. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengambil keputusan untuk setia, maka saudaraku, kita akan melihat buah. Yeremia sampai 8. Apa itu? Kenapa orang tidak setia? Mari kita lihat. Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Berfirmanlah Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini yang membuat orang tidak bertumbuh dalam kesetiaan, karena dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia merasa itu karena dia semua. Dia merasa melakukan yang baik, mengerjakan semua. Dia merasa dia pintar khotbah, dia pintar melayani, dia bisa main musik, dia bisa main drum, dia bisa punya talenta ini dan itu. Dia merasa itu semua karena dia. Dia merasa tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dia merasa tidak ada campur tangan mentor-mentornya, tidak ada campur tangan pemimpin dan gembala. Dia merasa itu karena dia orang yang sungguh-sungguh dan tekad. Maka ujungnya dapatnya kutuk. Perhatikan ayat ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia itu adalah orang yang mengandalkan manusia
manusia artinya mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan diri sendiri, dan tidak pernah mengakui ada Tuhan yang ikut campur tangan di dalamnya. Dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri adalah orang yang jauh hatinya daripada Tuhan. Ini yang membuat orang tidak bertumbuh dalam kesetiaan, karena hatinya jauh dari Tuhan. Makanya kalau kita melihat tadi dalam Mazmur, saudaraku, dia harus menyerahkan hatinya kepada Tuhan, hidupnya kepada Tuhan. Haleluya. Dia harus duduk diam dan nantikan Tuhan dalam hadirat Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Tapi kalau hati kita mulai jauh daripada Tuhan, hati kita jauh. Saya ingat cerita hati jauh ini dalam Matius, apa dikatakan? Mulut mereka memuliakan aku, hati mereka jauh daripada aku. Karena yang mereka kerjakan adalah perintah manusia. Mereka akan berkata, Tuhan, 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 Tuhan. Namun aku berkata kepada mereka, aku tidak mengenal Engkau. Mereka sudah mengusir setan, sudah berkhotbah, banyak fansnya, banyak yang like, banyak yang mensubscribe. Oh, banyak yang dikerjakannya. Buka KKS sana, gandakan sektornya, buka cabang, bangun gereja, mengadakan tanda mujizat, mengadakan tanda ajaib. Perhatikan ayat itu, saudara, dalam Matius. Saya tidak sempat buka ayatnya. Haleluya. Mereka mengadakan tanda ajaib, mereka mengusir setan, mereka bernubuat. Namun aku berkata kepada mereka, aku tidak mengenal Engkau. Kenapa? Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka, saudaraku, tidak mengenal hati Bapa. Tidak bertumbuh, saudaraku, seturut kehendak Bapa. Tidak mengenal hati Bapa. Saya lupa loh. Saudaraku, ya, coba kita buka. Supaya kita semua bisa belajar. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kadang, saudaraku, kita melakukan sesuatu, kita menyampaikan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu. Kita berkata memang ini kehendak Tuhan, tetapi di balik itu semua kita mengerjakannya. Di balik itu semua karena kita merasa kita bisa, kita hebat. So, ada kesombongan di dalamnya. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, dan mengadakan banyak mujizat dalam namamu juga? Pada waktu itulah aku terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Di mana kejahatannya, saudara? Cari di situ di mana kejahatannya. Hanya satu yang saya tahu, kejahatannya di sini. Saudaraku, dia melakukan bukan kehendak Bapa. Saudara tahu, kalau cerita tentang kehendak, satu kali Tuhan Yesus mau disalibkan, dan dia tahu jalan salib itu gak enak. Salib itu mengerikan. Itu sebabnya dia berdoa di taman Getsemani sampai mengeluarkan titik-titik darah. Dia berdoa, dia minta kekuatan. Bahkan dia bernego kepada Bapa, kalau bisa janganlah aku, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripada aku kalau bisa. Namun kalau memang itu kehendakmu, aku mau. Iya. Kadang-kala saudaraku, menurut kita gak enak, gak pas. Tapi kalau memang itu kehendak Bapa, kita harus merendahkan diri. Kita harus mengosongkan diri kita. Kita harus mengambil rupa seorang hamba. Dan mari kita melakukannya karena kehendak Bapa. Karena itu menyenangkan hati Bapa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita lakukan kehendak Bapa.
saudara yang dikasih. Kita kembali kepada Yeremia tadi. Yeremia 17 ayat 5 tadi. Kita baca sekarang yang selanjutnya. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, semak. Orang yang hatinya jauh daripada Tuhan. Semak bulus, tinggal di padang belantara, merasa kesepian, merasa semua tidak ada yang peduli, tidak ada yang sayang, tidak mengerti hatiku, tidak adil. Saya pernah merasakannya, ya. Namun saya ambil keputusan untuk melakukan kehendak Bapa. Ia tidak mengalami datangnya keadaan yang baik. Kayak mana mau datang keadaan baik? Orang dia udah menjauh daripada Tuhan. Ia akan tinggal di tanah yang angus, di padang gurun, di negeri orang asing yang tidak berpenduduk, gundah gulana. Di wajahnya ada tawa, tapi hatinya merana. Di wajahnya ada tawa, tapi saudaraku hatinya menderita. Kenapa? Itu tadi. Karena dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Patokannya bukan Tuhan lagi. Patokannya karena dia. Aku sudah melakukan ini, aku sudah buat ini. Hakku mana? Hakku mana? Saudaraku, gak usah kita menuntut hak. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita lakukan terus yang baik, berlaku setia, Tuhan sendiri yang memunculkan kebenaran kita. Tuhan sendiri akan yang akan menyerahkan hak kita. Katakan amin. Amin. Dalam kitab Mazmur 37 tadi. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya dia percaya kalau hari ini dia ada karena Tuhan. Dia pintar karena ada Tuhan yang bekerja. Amin. Dia bisa karena ada Tuhan, saudaraku. Haleluya. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau kita semua sadar. Ayat 8, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Inilah orang yang diberkati oleh Tuhan. Inilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tuhan adalah orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datang panas terik. Ada panas, tapi dia tidak mengalami. Ada COVID, tapi tidak kena dampak. Yang daunnya tetap hijau, wajahnya tetap sukacita. Ada tekanan, tetap sukacita. Haleluya. Ada teguran, ada nasihat, tetap sukacita. Jangan sedikit aja diikut, langsung marah, langsung menghakimi, langsung menjudge orang. Yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, gak ada kekhawatiran. Dia percaya, dia sudah menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Dia sudah percaya bahwasanya semua yang ada di tangan Tuhan, tidak ada yang, semua yang diserahkan di tangan Tuhan tidak ada yang kalah. Dia percaya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada kekhawatiran. Haleluya. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah orang yang mengandalkan Tuhan, selalu berbuah. Nah, bagaimana supaya kita bertumbuh dalam kesetiaan, bahkan berbuah dalam kesetiaan? Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Bukan kuat, bukan gagah. Semua karena Roh. Orang yang mengandalkan Tuhan
Kita pelajari tadi, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menaruh harapannya, menyerahkan hidupnya di tangan Tuhan. Tidak merasa karena dia, tidak merasa dia bisa mencapai semua ini karena perjuangannya. Kadang-kala kita sudah sampai ke tingkat yang paling tinggi, kita merasa kita perlu hak kita, seperti anak yang hilang itu. Kita perlu hak kita, kita perlu menuntut. Kita lupa bahwasanya Bapa kita dulu mengajari kita mulai dari kecil. Seperti saya mengajari Stefanus, menggendong dia, saya ayun dia, saya mandikan dia, saya tata dia, saya tata, saya kasih dia makan, saya ajari dia bicara. Dia bisa semua sampai sekarang sudah menjadi pintar. Kalau kita udah ada di titik yang paling atas, jangan lupa, karena dulu ada campur tangan Bapa, karena dulu ada campur tangan orang tua. Amin. Amin. Jangan lupa. Kenapa sangat keras dalam Yeremia ini dikatakan terkutuk? Karena dia lupa dari mana dia. Salomo dia tahu kenapa dia ada di tahta. Itu karena janji Bapa kepada Daud, karena janji Allah kepada Daud. Hari ini makanya aku ada di tahta ini, karena doa, karena janji Bapa, karena janji Allah kepada Bapakku, makanya aku ada hari ini. Itu sebabnya Tuhan berikan kepada dia hikmat pengertian, dan dia diberkati. Tidak ada yang berhikmat seperti dia di dunia ini. Saudaraku, Alkitab berkata, jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong. Amin. Kalaupun saudara pemuda-pemudi remaja, baik yang ada di rumah, kalaupun nanti saudara lebih tinggi gelarnya, lebih besar rumahnya dari saya, lebih cantik mobilnya dari saya. Itu sebabnya kalau saya berdoa kepada orang, saudara, saya berdoa, bilang, Pak, doakan saya supaya diberkati. Saya berkata, saya akan berdoa, tapi satu pesan saya, jangan lupa Tuhan dan jangan lupa saya bilang. Haleluya. Sering sekali orang, saudaraku, karena dia udah lebih mantap dari pemimpinnya, dari gembalanya, suka-sukanya mau. Haleluya. Jangan. Kita belajar dari Daud yang selalu menghormati saudaraku. Saul itu sebagai hamba Tuhan. Saudara, yang dikasihi Tuhan, bertumbuhlah dalam kesetiaan. Karena memang banyak hal kita akan diuji. Bisa dengan ujian lewat orang lain, maka kesetiaan kita akan diuji. Adakah kita mau tetap setia? Adakah kita mau tetap tinggal dan tetap setia, diam di negeri dan berdiam diri dan tetap setia? Atau mungkin kita tinggal tetap setia, tetapnya kita tinggal setia, tetapnya kita tetap melayani, tetapnya kita dalam pelayanan, tetapnya kita di gereja kemenangan iman, tetapi banyak kali ngomong kita nggak diam. Itu sebabnya Bapak Gembala kita dari Medan sering berkata, sip Bapak ini, tutup mulut, gak usah banyak ngomong. Amin. Amin. Gak usah banyak ngomong, gak usah banyak ngomong lah. Mari kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berlakulah setia. Lakukan saja yang baik. Kalau ini baik, lakukan. Kalau ini baik, lakukan. Dan baik yang dikatakan di sini dalam Mazmur 37, yaitu baik seturut firman, seturut kehendak Bapa, baik menurut cara pandang Bapa, baik menurut ukuran yang sudah diberikan Bapa. Sering sekali di mata kita itu baik, tapi di mata Tuhan itu tidak baik. Lihat tadi, bernubuat, mengadakan mujizat, tapi Tuhan berkata, hai engkau pembuat kejahatan, jahat. Bayangkan dia sudah menginjil, sudah bersaksi, sudah bernubuat, sudah mengadakan mujizat, yang sakit sembuh, tapi Tuhan berkata, jahat. Karena yang dilakukannya bukan supaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan kehendak Bapa, untuk mencari suraku atas sendiri, untuk mencari nama baik. Oh, dia merasa nanti kalau saya sudah buat ini, budi saya harus dibalas. Saudaraku, sebagai hamba, kita tidak punya hak untuk menuntut. Katakan amin. Amin.
Tuhan mau kita tetap setia. Biarlah kita tetap setia. Bertumbuhlah kita dalam kesetiaan. Saudaraku, ini buah-buah roh, buah-buah dari Roh Kudus. Saya percaya kita pun bisa setia, bisa bertumbuh dalam kesetiaan karena Roh Kudus. Karena kita mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu depan, Sabtu depan kita akan belajar. Saudaraku, ada cara yang membuat, saudaraku, yang dapat membuat orang berubah setia. Sabtu depan kita akan belajar ini. Ada dua perkara yang membuat orang tidak setia. Namun saudaraku, malam ini saja yang bisa saya sampaikan kepada kita. Mari kita tetap setia. Apapun masalah, apapun tekanan, ambil satu keputusan untuk tetap setia. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana? Satu poin lagi. Mazmur 1. Kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Nah, ini juga satu kunci. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat. Nah, kalau kita mau bertumbuh dalam kesetiaan, jangan pakai nasihat orang fasik. Pakailah nasihat kebenaran firman. Amin. Pakai nasihat orang yang benar. Amin. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri di jalan orang berdosa. Berteman, bergaul karib. Sejujur-jujurnya kita, kalau kita terus bergaul kepada banyak pencuri, lama-lama kita pun mencuri. Serajin-rajinnya kita, kalau kita tiap hari, tiap malam kumpul sama orang yang suka malas, lama-lama kita pun nggak percaya. Tes. Kalau nanti jadi, telepon saya. Betul Pak, 1 bulan ini saya berusaha, 1 bulan 2 bulan ini saya kumpul sama orang-orang yang malas, dan saya pun jadi malas sekarang Pak. Susah untuk. Karena kita berkata pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, itu sebabnya saudaraku, jangan kita berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, apalagi duduk minum. Duduk sama, minum, santai, bergaul kepada kumpulan-kumpulan yang sudah mencemooh Tuhan, mencemooh tubuh Kristus. Saudara gak percaya? Kalau saudara nggak penggosip, tapi duduk-duduk saudara sama orang yang menggosip, lama-lama pun saudara menggosip. Gak percaya? Yuk, mulai. Cari ibu-ibu yang cari kutu, berbaris sampai 5. Misalnya itu kalau berbaris sampai 5 kan, cari kutu. Saya pernah lihat itu duduk berbaris 5 itu cari kutu semua. Ceritanya mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari presiden sampai kepada pemerintahan terendah. Ada suaminya sendiri diceritakan. Jaga pergaulan kita. Pemuda-pemudi remaja, biarlah kita kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Amin. Kesukaan kita firman. Belajar firman bukan hanya membaca firman dan merenungkan firman itu siang malam, renungkan. Maka kita akan seperti pohon yang dikatakan tadi juga, yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musim. Kita akan berbuah dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada keberhasilan. Haleluya. Jadi keputusan kita pada malam hari ini sangat banyak sekali saya berikan, saudaraku. Bagaimana supaya kita bertumbuh. Mari kita berjalan pada kehendak Tuhan. Amin. Jangan berjalan kepada cara pikir kita sendiri. Ada firman Tuhan berkata dalam Amsal, kalau saya tidak salah, Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka lurus tapi menuju maut. Jangan berjalan menurut kita itu benar, tapi mari kita berjalan dengan apa kata firman kepada kita. Katakan amin. Itu sebabnya kita perlu merenungkan firman, kita perlu membaca firman, kita perlu menempatkan firman dalam hidup kita, dan kita bergerak karena firman.
sehingga hidup kita dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan janji Tuhan, sehingga hidup kita semua penuh dengan tindakan firman jadikan dan diberikan kepada kita, dan kita pasti menerimanya. Yang diberkati, yang sukacita, katakan amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.